Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Julianto, dalam channel YouTube Pop-up Art. Saya selalu excited ketika melihat bahan atau dikasih sebuah bahan yang belum terlihat mau diapakan atau bentuknya bagaimana. Jadi di sini kepingin sekali untuk segera membuka dan tahu kemungkinan desain apa yang bisa saya buat atau potensi apa yang bisa saya temukan dari bahan apa ini, bahan baku raw material bonsai. Jadi ini sejak awal diambil dari alam, belum pernah tersentuh oleh tangan, hanya ditumbuhkan aja selama kurang lebih 6 atau 7 bulan ini. Nah, sekarang udah saatnya kita mulai mengawali sebuah desain dari sebuah bahan Yamanori. Oke, tidak berkepanjangan lagi karena saya juga kepingin sekali melihat kondisinya. Akan saya lakukan pemilihan dulu ranting-ranting yang terpakai atau tidak terpakai, kemudian mengurangi perdaunan agar saya dapat mempelajari gerak batang di dalam sini. Kemudian terlihat gerak batangnya, kemudian saya tentukan posisinya sekarang. Ternyata pohon berbatang dua, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Sangat bagus sekali, gerakannya juga antara yang atas dan yang bawah seirama. Kita akan coba reporting setelah ini untuk mengetahui posisi yang sebenarnya dan nuansa alam apa yang bisa tercipta. Oke, kita lanjut langsung ke proses pemindahan pot.
Nah, inilah potensi atau posisi yang saya temukan. Posisi yang saya temukan dengan segala potensinya yang ada. Di sini kita inilah kenapa tadi saya waktu bahan ini masih tertutup daun, tertutup ranting, saya sangat excited, artinya bersemangat sekali, kepingin melihat dalamnya ini seperti apa. Ternyata sebongkah berlian. Ya, jadi ini bahan bagus sekali. Bisa dilihat pergerakan batang yang utama naik dengan liukan khas pohon santiki, jenis santiki. Kemudian sampai di sini kita sudah mempunyai arah mahkota. Di sini batang kedua juga sudah bagus sekali. Jadi saya dalam bahan ini tidak perlu membuat terusan batang lagi karena sudah tersedia di sini. Jadi gerak batang di sini berakhir sampai di gerombolan paling atas ini sudah mempunyai leher. Jadi ini saya bisa manfaatkan untuk leher. Ya, jadi saya tidak perlu membuat terusan batang lagi. Jadi langsung bisa saya manfaatkan untuk mahkota. Demikian juga yang pohon kedua bisa dilihat di sini. Nah, ini bisa saya manfaatkan untuk leher. Kemudian mahkota di sini dan pengikut di sini. Pengikut di sini bisa nanti jadi bisa di sini bisa saya teruskan nanti jadi mahkota baru lagi. Nanti kita lihat keseimbangannya dengan pohon utama apakah baik atau tidak. Kalau tidak ya langsung di sini mahkota, di sini ekor. Kalau baik nanti di sini akan saya bangun lagi menjadi mahkota kecil lagi, kemudian ekor. Nah, yang sini sudah jelas. Saya hanya harus nanti memperpanjang 1-2 ranting untuk ujung dari mahkota utama. Saya perlihatkan dulu keliling dari pohon ini. Nah, dari sini terlihat jelas berbatang dua. Ya, inilah yang dihasilkan oleh proses alam dan kita membaca, kemudian memposisikan dalam kehidupan baru, yaitu sebuah miniatur pohon. Di alam mungkin posisinya tidak seperti ini, tetapi oleh karena bentukan alam, jadi bisa saya baca atau saya keluarkan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, jadi pada prinsipnya ini batunya besar sekali. Pada prinsipnya pohon ini 2 pohon atau twin. Nah, boleh dikatakan saya sedang memproses pohon bonsai twin on the rock. Batunya besar sekali. Ini nanti kita expose. Saya di sini masih banyak akar. Saya masih menunggu kondisi akar yang bawah tadi berjalan dengan baik. Kemudian yang di atas nanti kita bersihkan. Jadi di atas ini kemungkinan tidak ada akar. Sekarang kita hanya bisa menunggu akar yang di bawah supaya tumbuh dengan kuat. Nanti yang atas kita kurangi sedikit demi sedikit. Twin on the rock dengan drama alam yang luar biasa. Nah, drama itu yang saya maksud seperti ini, mudahnya begini. Di sini ada keringan yang mengarah ke sana. Ini pun juga keringan yang tidak saya buat, yang asli dari alam. Artinya bagaimanapun posisinya pohon ini yang tadinya mungkin begini atau bagaimana, di sini menunjukkan sebuah adanya keganasan alam sehingga ada kematian di sini. Maka saat pohon ini harus bertahan hidup, dia akan bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, itulah yang saya maksud drama. Di sini ada kematian bawah, maka dia hidupnya di atas. Ini kalau saya presentasikan jelas, nanti akan terbaca menjadi sebuah kesan. Kesan bahwa memang pohon ini hidup di alam, lengkap sajiannya dengan pengaruh alamnya. Oke?
saya teruskan lagi untuk lanjut terus dalam memproses pohon ini dalam konsep atau dalam gaya bonsai berbatang dua yang hidup di atas batu. Ya, ini sudah selesai. Saya kawat dan arahkan untuk menjadi sebuah kerangka dasar. Jadi inilah proses membuat kerangka awal pada sebuah bahan Yamadori. Dalam tahap ini saya sudah membagi untuk adanya beberapa kelompok nantinya. Ini akan menjadi sebuah kelompok sendiri, dia di belakang. Kemudian ini akan dibesarkan dulu untuk bisa mengisi di depan. Semua masih dalam tahap pembesaran, tetapi paling tidak penempatan dan arahnya saya bisa tahu. Ya, ini pohon bagus sekali, bahan bagus sekali. Dia twin berbatang dua, gerakan batang yang satu dan yang kedua saling mendukung atau punya irama yang enak. Tidak sama gerakannya, tetapi penempatannya bisa enak. Bisa dilihat di sini letak apa namanya ini mahkota utama, kemudian di sini mahkota kedua. Gerakannya simpel yang kedua, tetapi nanti akan saya teruskan oleh pembesaran dari ranting yang ini. Jadi kalau ranting yang ini sudah saya teruskan, sudah membesar, nanti akan ada kelanjutan dari gerakan secara keseluruhan dari batang ini. Sekarang masih simpel saja. Kalau nanti ini saya teruskan, dia akan ada terusan lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat rangkaian yang bisa menyatu dari beberapa dari dua gerakan ini akan dirangkai atau dibuat menjadi sebuah satu komposisi dengan kesatuan yang baik. Letaknya enak ya, jadi mahkota kedua ini atasnya akan tidak terhalang oleh kondisi pertumbuhan di atasnya. Oleh karena itu matahari bisa leluasa untuk
masuk ke dalam, mendapatkan sinar matahari dengan leluasa. Ya, jadi inilah hasil sementara. Nanti akan saya update terus prosesnya. Bagus sekali pohon ini, jadi gerakannya memang khas sekali, bahan santiki. Belakang masih kosong, saya menunggu pertumbuhan. Nah, di sini ada kekuatan tumbuh yang di samping sini. Nanti akan ada mahkota di belakang sini. Kemudian ini pengikut-pengikutnya. Ya kadang keberadaan perantingan seperti ini dipertanyakan. Apakah ini tidak janggal? Apakah ini tidak janggal? Ya, itulah konsep saya membuat bonsai, terutama dalam genre bonsai tropis. Saya selalu memanfaatkan kekuatan tumbuh. Adanya kekuatan tumbuh saya perhitungkan apabila dalam kelompok ini memang bisa mendapatkan sinar matahari dan layak tumbuh, maka saya adakan. Untuk masalah keseimbangannya bagaimana atau iramanya bagaimana, pasti bisa diatur. Jadi tidak ada peraturan apapun di dalam konsep pokok, tidak ada. Hanya ada satu peraturan, yaitu kaidah alam. Itu adalah batasannya. Itu adalah kalau di musik tangga nada atau nada dasarnya dari pokok adalah logika alam, kaidah alam. Jadi kalau di musik ada do re mi fa sol la si do, di pokoknya itu ada kaidah dan logika alam. Asal masuk akal di alam, asal dia bisa hidup, kenapa tidak? Oke, saya pikir cukup di sini dulu perjumpaan kita dengan pohon ini. Kita akan lanjut nanti 2 bulan atau 4 bulan ke depan. Saya akan update terus perkembangan dari pohon ini. Potnya masih sementara, masih untuk pot pembesaran atau training. Nanti sebenarnya ini pasti akan menggunakan pot landscape yang tipis. Ya, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Mari berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.